Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo Kecamatan Krian, Bapak Dr. Ades Sunandar, MPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo Kecamatan Krian yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah pada kita semua, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenankanlah saya Eri Kusumawati selaku moderator pada pagi hari ini ingin mengungkapkan pantun. Jalan-jalan pakai sepeda antik, pelan-pelan meski harus pergi. Halo Bapak Ibu Guru budiman dan cantik, selamat, semangat, dan salam pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo oleh Bapak Dr. Ades Sunandar MPD, dan yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif oleh Putri Wahyuni Sarjana Pendidikan, dan yang keempat sesi tanya jawab, selanjutnya penutup dan doa oleh Bapak Yanto. Mengawali acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo Kecamatan Krian, Bapak Dr. Ades Sunandar MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Triwahyuni SPG SD, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 126 Kabupaten Sidoarjo, moderator yang saya hormati, para peserta diseminasi, semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada Putri Wahyuni yang sudah menyampaikan hasil dari tugas untuk CGB Angkatan 7 yang akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa proses CGB harus melalui beberapa lokakarya nantinya, ya, dan didesentralisasikan kepada semua guru supaya ilmunya ini mengimbas ke semuanya. Bahkan diharapkan mengimbasnya tidak hanya di sekolah ini, tapi di
sekolah sekitar di Kecamatan Krian, bahkan se-Indonesia. Oleh karena itu nanti di-share di YouTube ya, punya channel sendiri Putri ya, untuk CGP. Begitu berat, begitu relatif lama perjuangan untuk menjadi guru penggerak. Saya tidak hanya menggerakkan satu orang ya Putri ya, menggerakkan di rumah gampang ya, apalagi mulai ini arang-arang digerakkan gampang ya, maksudnya buka lawang dulu gampang ya. Tapi kalau nanti menggerakkan teman-teman guru yang mempunyai karakteristik berbeda, ya ada yang biasa-biasa aja, karena arah-arah UP aja, ada yang semangat, saya kepingin kayak Putri, gitu ya. Saya kepingin mempunyai nilai plus, tidak hanya menjadi guru, ya, tetapi menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama kepada anak didik kita. Ya, tidak hanya di akademik saja, tetapi juga di lain-lain akademik. Seperti saya katakan berulang kali di depan Bapak Ibu sekalian. Baik, tema pokoknya adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nanti dijelaskan oleh Putri apa itu budaya positif. Tentunya kita sudah melaksanakan sejak dulu. Tapi karena ada sedikit ya fenomena alam gitu ya, COVID-19, maka apa yang sudah kita planning, kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu tertunda, bukan terhapus, tapi tertunda. Yang dulu ada sapa dulu, salam, salim, terus sopan santun dan apa lagi? Ya? Senyum. Kalau guru tidak pernah senyum kepada murid berarti loro untuk. Ya, tapi guru murah senyum kalau sopo-sopo melo guyu malah berbahaya. Jadi nek senyum, nek tertawa kudu ono koncone. Ya, karena itu pengalaman kemarin menjadi guru yang baik bagi kita, yaitu siapapun yang datang ke sekolah kita sambut dengan sebaik-baiknya. Seperti kita kalau bertamu kepada orang lain atau tempat lain yang belum tentu tahu situasinya, mesti tolak-tolak, gitu ya. Kita sambut mau kemana, tujuannya apa, ketemu siapa, apa sudah janji dan sebagainya. Mohon dengan sangat, dengan hormat kepada teman-teman sekalian, semua guru di sini mengikuti dengan aktif. Tidak hanya Gus pokoknya melok, sepenting orang kota aneh, tidak mau sama Putri, tidak ya. Yang tadi sudah ada, ya, ada langkah-langkah dan sebagainya. Ada pertanyaan silakan, nanti kita dijawab oleh Putri, gitu ya. Sebenarnya kita terus berupaya untuk menjadikan panjenengan ini menjadi guru yang profesional, guru yang inovatif, guru yang menjadi inspirasi anak-anak, guru yang apabila mengajar di depan kelas menyenangkan, bukan menyebalkan, gitu ya. Menyenangkan, bukan menyebalkan, sehingga anak-anak itu menjadi kreatif, menjadi riang gembira. Pada dasarnya pembelajaran itu, belajar itu senang, bahagia, bukan pembulian. Jangan gak rasa dan bully. Kerjakan halaman 25 sampai 40. Kalau tidak selesai tidak boleh pulang. Kan pembulian namanya, ya. Oleh karena itu, bagaimana upaya ini budaya positif sehingga memberikan pengalaman pembelajaran kepada siswa ini jadi sesuai dengan visi sekolah kita. Sekolah SD Negeri Sidoarjo. Apa visinya kemarin?
berprestasi, terampil, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa. Ya, oleh karena itu, sebagian dari visi itu akan diangkat oleh Putri sebagai budaya positif di SDN Sidorejo ini. Mudah-mudahan program ini nanti bisa diterima oleh pembimbingnya dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik se-Kabupaten Sidoarjo, bahkan se-Jawa Timur. Ya, dengan semangat perjuangan dan upaya ikhtiar Putri yang sekian menggebu, ya, sampai saya juga, ayo tak no, ya, yo bangkune, yo LCD ne, yo sembarang tak no sak iso-isoku. Ya, nanti siapa yang menyusul Putri nanti menjadi guru penggerak silakan, tetap saya bantu, gitu ya. Mudah-mudahan nanti cita-cita Putri sebagai CGP ini nanti lolos dan kumlot, ya. Nah, kalau yang terbaik mesti nanti ada level di atasnya, entah itu kepala sekolah terbaik atau pengawas dan terbaik, gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Putri sukses dan lancar. Ya, terima kasih. Mohon diikuti dengan seksama, meskipun ya tidak tegang. Kalau ada camilan ya dinikmati, kalau ada minumnya ya diminum, atau ditekno langsung, tumpon ya. Apa yang kurang bisa datang ke kantor saya, gitu kan? Terima kasih Pak Pri yang sudah menyediakan ini. Terima kasih semuanya, ya, sudah membantu Putri untuk menyampaikan diseminasi. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sunandar MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo Kecamatan Krian, di mana beliau merupakan suri tauladan juga bagi kita semua, sehingga kita bisa di sini juga atas berkah dari Pak Nandar buat kita semua. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih. Masih bersemangat Bapak Ibu. Karena itu saya akan berikan yel-yel supaya berkenalan pada pagi hari ini, ya. Kalau nanti saya akan bilang selamat pagi, menjawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Kita coba ya. Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu dulu. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya ini yang kita nanti-nantikan, yaitu presentasi dari Ibu Tri Wahyuni, Sarjana Pendidikan SD, di mana akan memberikan presentasi yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk itu kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah buat Bu Tri Wahyuni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih saya diperbolehkan berkenan untuk mendeseminasikan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Sunandar MPD, yang saya, kemudian teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, yang selalu mensupport saya sampai pada batas ini. Teman-teman, sebelum saya mendeseminasikan ini, bolehlah saya menyanyikan lagu. Ini lagunya itu sangat menginspirasi saya. Dan bila aku dicium, karena aku
sebagai pembuka aja, saya bawakan pantun. Pergi ke mall naik lift. Tidak lupa berbelanja. Mari kita terapkan budaya positif agar tercapai profil pelajar Pancasila. Mohon maaf saya presentasi dulu ya, Mbak. Teman-teman, di sini tidak ada yang hebat, kita bersama-sama berkolaborasi ya. Nah, judul definisi saya yaitu pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung dan bergotong royong demi mewujudkan budaya positif di SDN Sidoarjo yang kita cintai. SDN Sidoarjo berprestasi, bangkit, beradab mulia. Yes, yes, yes. Maaf, karena laptopnya menghadap di sini, saya menghadap sini. Yang penting nanti ilmunya dapat ya teman-teman. Budaya positif. Budaya positif di sini materinya adalah perubahan paradigma belajar. Di sini di dalamnya ada disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bisa dilanjut? Nah, perlu teman-teman, Bapak Ibu sekalian perlu pahami bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti ini, yaitu rancangan pembelajarannya dengan konsep Merdeka Belajar, yaitu yang sebagai kiblat kita adalah Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Nah, kemudian pembelajaran kalau paradigma baru itu adalah pembelajaran terdiferensi. Artinya bahwa anak itu dilihat sebagai pribadi yang memiliki keunikan tersendiri dan potensi yang berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan. Selamat datang di paradigma pendidikan yang baru ya. Pembelajarannya seperti ini. Jadi berpusat pada siswa, kemudian terdiferensi. Artinya bahwa terdiferensi itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak semuanya untuk tergali potensinya. Kita bisa menemui beberapa siswa kita tidak semuanya itu menguasai pembelajaran matematika. Kemudian ada beberapa siswa yang hanya pandai keterampilan berbahasa. Nah, itu maksudnya paradigma baru sekarang itu kita gali semuanya. Nah, artinya bagaimana pembelajarannya, apakah dibeda-bedakan? Waktu kita memberikan konsep tetap sama, tapi nanti hasil akhirnya kemungkinan untuk diberikan kebebasan bagi anak untuk memilih. Itu. Selanjutnya, kita karena kemerdekaan itu berimplikasi kepada disiplin, maka kita harus paham tentang disiplin positif. Disiplin positif itu menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin
wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti yang namanya merdeka itu harus ada kata disiplin. Tidak ada kesuksesan yang tidak ada kedisiplinan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya panjenengan semua sudah merasakan nilai-nilai positif ini. Tetapi maksud dari di sini, dari budaya positif ini, supaya pelaksanaannya, bahwa kebajikan itu, nilai-nilai positif itu sendiri, itu terlihat, itu tidak hanya 1 atau 2 hari saja, tetapi waktu. Jadi dengan waktu yang lama, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita berikan kepada anak didik kita bisa terlihat. Misalnya nilai kebajikan membuang sampah pada tempatnya. Kemungkinan, oh ya 1-2 hari anak melaksanakan, tetapi apakah dalam jenjang rentang waktu yang sekian lama itu anak sudah dapat melaksanakan dengan sendirinya dengan kesadaran sendiri. Selanjutnya kita akan membedakan di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro dengan disiplin positif dan tugas kita seorang pendidik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu merdeka iku jarwoyo ora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Nah, artinya kata-kata bijak itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya anak itu motivasi intrinsiknya itu dapat memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang ini maksudnya muaranya adalah bahwa anak itu timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, merdeka itu tidak lepas dari disiplin. Kalau disiplin positif di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu agar menghasilkan murid yang merdeka, artinya tidak diperintah orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, tetapi memiliki kemandirian. Sebagai syarat pemenuhannya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sudah jelas ya? Nah, mana mau pemegang gitu. Kalau saya bilang mana matamu, bilang mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata Pak. Ayo, 1, 2, 3. Mana matamu? Nah, sekarang muara dari disiplin itu adalah terbentuknya kesadaran diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa paksaan tetapi atas dasar kesadaran diri. Kadang kita menemui murid kita, kalau tidak, kadang kita tuh memuaskan gitu ya. Bahwa disiplin itu sebenarnya tidak ada paksaan, kemudian anak menjadi nyaman seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah 5 dasar kebutuhan ini mempengaruhi perilaku anak. Misalnya di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima,
kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku anak. Misalnya saya beri contoh di sini bertahan hidup. Kita temui misalnya anak didik kita itu mengambil bekal temannya karena dia lapar, di rumah tidak diberikan bekal oleh ibunya. Kemudian gitu. Nah, bagi temannya ini dia merasa dirugikan karena diambil makanannya. Akhirnya dia juga tidak bisa makan bekalnya. Nah, sebagai guru kita harus tahu perilaku yang menyimpang ini, yang tidak baik ini berarti pada saat ini anak dalam tahap pemenuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan beberapa anak yang tidak menguasai pengetahuan atau knowledge-nya itu biasanya mereka membuat keonaran di kelas, bertindak yang di kelas itu mengganggu temannya, kadang memukul seperti itu, sehingga dia tidak diterima oleh komunitasnya atau lingkungan kelasnya. Nah, berarti anak ini berada pada tahap memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini tidak dipenuhi. Kemungkinan juga di rumahnya dia tidak diperhatikan orang tua. Kadang kita itu mengejar anak tanpa kita tahu penyebabnya, seperti itu. Kemudian penguasaan. Pada anak-anak yang akademiknya agak kurang atau terlambat belajarnya, itu dia ingin berkuasa kepada temannya. Mungkin dia melakukan hal misalnya intimidasi. Nah, karena dia ingin, penguasaan itu merupakan kebutuhan yang biasanya manusia juga memerlukan itu, butuh berkuasa seperti itu. Nah, kemudian jangan sampai bahwa penguasaan ini membuat orang lain atau temannya merasa terganggu. Jadi sebagai guru kita harus tahu dan ciri-ciri anak dalam tahap pemenuhan kebutuhan agar mereka itu tidak melakukan perilaku yang merugikan. Nah, kemudian kebebasan. Banyak kita temui anak didik kita, misalnya kita beri tugas tidak bersemangat, males-malesan, terus kemudian kita langsung menghukumnya. Kenapa? Kok tidak mengerjakan? Kadang kita seperti itu. Nah, kemudian mari kita buka paradigma kita yang baru bahwa kemungkinan kita pembelajarannya tidak menyenangkan, tidak membuat anak bahagia seperti itu. Jadi anak itu butuh kebebasan. Bagaimana kita mengemas pendidikan kita, pembelajaran kita, sehingga anak itu memperoleh kebebasannya agar kebutuhan kebebasan itu dapat terpenuhi. Kemudian kesenangan. Kalau kesenangan ini misalnya perilaku yang menyimpang, biasanya misalnya gini. Kita lihat misalnya ada teman beli jajan, kemudian saling lempar-melempar, dia senang. Kemudian tanpa sengaja pada saat temannya lain berjalan kena mukanya, tapi dia senang. Hal itu menyenangkan dirinya, gitu loh. Tetapi apakah perilaku itu dibenarkan? Tidak, ya kan? Jawabannya kan itu boleh. Dia melakukan pada tahap ini, dia perilakunya berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Seperti itu. Tepuk tangan. Selanjutnya, mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ya kalau murid kita nggak semangat, kita juga nggak enak kan. Sekarang dengan harus semangat. Kita belajar bersama, nggih. Nah, ini dorongan seseorang melakukan sesuatu. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita perintah, ya, apalagi melakukan nilai-nilai kebaikan yang universal, nilai-nilai kebaikan yang diyakini, itu karena ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini
adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah tingkatan yang paling rendah. Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Jadi tidak berdasarkan kesadaran diri sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya tidak berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, motivasinya, dorongannya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu ben dielem orang oleh gurunya seperti itu. Tapi dia tidak tersadar dalam dirinya, oh ini penting buat saya. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang imitasi, jadi tidak asli dari dirinya. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, masih bagus dari tadi ya yang karena hukuman tadi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, dorongan melakukan sesuatu karena mereka tuh ingin, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah dorongan yang sangat positif. Ini semoga semuanya saya dan dengan semuanya dapat melakukan, memberikan motivasi dalam dirinya anak itu supaya dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau ini bisa berjalan, memukul teman, membuli teman, menganggap rendah orang lain, itu tidak akan terjadi karena dia menghargai dirinya sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin yang positif. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya adalah arti disiplin dalam budaya kita sehari-hari. Kita dalam budaya kita sehari-hari itu mengartikan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan patuh orang lain itu biar melakukan sesuatu itu. Misalnya kalau kita lihat dengan sekarang yang up to date sekali dan sangat fenomenal, viral, yaitu Baradae. Dia melakukan sesuatu walaupun dia dibunuh, maksudnya dia suruh membunuh orang lain karena tingkat kepatuhannya kepada atasannya. Okay? Nah, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman atau juga sogokan atau gratifikasi. Nah, penting ini. Ini adalah pembelajaran integritas sejak awal, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, tujuan kita sebagai pendidik di sini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, sekarang adalah contoh bahwa kita kalau memberikan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu apabila kita sebagai guru itu menggunakan hukuman. Karena hukuman itu membekas kepada anak. Kita pernah mendengar cerita seorang anak dimarahi oleh gurunya, kemudian mobil gurunya itu disilet-silet. Iya, pernah ya mendengar cerita kayak gitu? Kayaknya saya pernah baca itu seperti itu, karena marah dengan gurunya karena tindakan hukuman tadi, berarti dia membekas. Kemudian berdampak psikis. Anak itu jadi dalam dirinya itu tidak punya percaya diri, takut untuk melakukan sesuatu, takut berkarya karena dia takut kalau salah dihukum. Kemudian menyakitkan
Kemudian juga tidak nyaman buat anak kita. Namanya bentuk hukuman pasti tidak nyaman. Kalau misalnya alasannya Bu untuk menertibkan anak tidak dengan cara hukuman. Nanti kita cari solusinya setelah ini. Nah, kemudian murid takut memaksa anak, murid menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Ini loh yang paling paling penting sekali. Bahwa kalau kita memberikan hukuman kepada anak, akhirnya dia sering berbohong karena takut dimarahi oleh guru. Jadi kemudian mendapat nilai yang baik, mendapat nilai jelek, kemudian dibullying atau dimarahi tapi tidak dimotivasi. Akhirnya anak menghalalkan segala cara supaya mendapatkan nilai yang baik. Tepuk tangan. Jadi rendah diri. Tepuk satu. Alhamdulillah. Tepuk jempol. Ingat, karena aku di sini bukan karena hebatku. Lanjut. Nah, sekarang hukuman itu kita ubah sekarang. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini itu memiliki ciri penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya seperti ini. Kalau konsekuensi itu kita sudah membuat perjanjian dengan murid. Artinya kita sudah membuat kesepakatan kelas, anak tahu nilai keyakinan di kelas, kemudian kita buat kesepakatan di situ. Nah, misalnya terus setelah membuat kesepakatan itu, anak melanggar. Konsekuensi itu timbul karena ada pelanggaran. Seperti itu. Kalau tadi bedanya hukuman, anak tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, konsekuensi, ingat ibu bapak-bapak sekalian ya, konsekuensi ada yang positif juga ada yang negatif juga. Misalnya contohnya ada yang beberapa teman kita mengatakan saya tetap hukuman itu penting, misalnya karena anak rame saya suruh menghafal Asmaul Husna, alasannya apa? Supaya mengenal itu sebetulnya konsekuensi namanya, bukan hukuman. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya begini, konsekuensinya seperti ini. Ada guru yang saya punya konsekuensi seperti ini. Kamu datang terlambat, kemudian si anak ini terlambat dalam pembelajaran. Nah, karena sudah disepakati awal, kalau mereka terlambat pada saat jam istirahat mengerjakan tugas itu. Tetapi mungkin anak akan menjalankan itu kan sudah ada konsekuensi dari awal. Nah, makanya perlu sekali teman-teman semua sebelum pembelajaran, mari kita laksanakan ini pada semester 2 kita buat kesepakatan kelas ya semuanya ya. Agar SOP-nya jelas, anak-anak tahu nilai-nilai kebajikan. Karena betapapun tingginya ilmunya anak-anak, pengetahuannya tinggi, kecerdasannya tinggi, kalau nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya itu tidak tumbuh, karakternya tidak kuat, jati dirinya juga tidak kuat, itu apa yang kita lakukan itu sia-sia. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, ini ada tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu restitusi. Nah, siswa tidak menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Restitusi. Siswa tidak menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi masalah. Selanjutnya. Nah, di sini jenengan perlu tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum dengan lari, misalnya mengelilingi lapangan 3 kali, guru marah, dan anak menjadi takut, minder, malu, izin. Nah, sekejam 10 kali. Nah, itu namanya bentuk hukuman. Nah, itu paradigma lama. Mari kita hapus. Yang lalu biar berlalu, yang ada sekarang. Cinta lama tidak usah bersemi kembali. Cinta yang baru saja. Kan karena kita sudah buat SOP-nya. Masa lalu itu adalah sejarah, ya. Asik. Cinta lama kok. Nah, atau istilahnya ojo dibanding-bandingin. Nah, sekarang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan materi ketinggalan pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Tetapi jenengan harus buat perjanjian dulu. Anak sudah ini yang perjanjian awal. Biar dalam dirinya itu tidak diprank. Kenapa sih Bu Guru ini ya? Memberikan saya hukuman, jadi dia merasa nanti tidak berupa hukuman, tapi memang dia kesadaran, oh ini konsekuensi saya. Nah, kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin jenengan tanya, gimana sih Bu pelaksanaannya? Sih, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh misalnya anak terlambat sekolah. Kalau kita biasanya gini loh, tidak menanyakan dulu penyebabnya itu apa. Kan begitu ya, langsung kadang kita itu marah. Kok sampai jam segini kalian baru datang ke sekolah? Kemudian seperti itu. Padahal kita tidak mencari apa ya. Nah, mengapa anak itu bisa melakukan itu? Kemudian, kenapa dia terlambat? Seperti contoh kemarin, saya memperlihatkan contoh dia nonton sepak bola karena kesenangannya itu. Nah, kemudian bentuk-bentuknya seperti itu, pertanyaannya adalah supaya anak menemukan nilai-nilai keyakinan. Misalnya ditanya awal misalnya, kenapa kok sampai datang terlambat, apa alasannya, seperti itu. Setelah itu dihubungkan dengan keyakinan kelas, kemudian ditanyakan apakah tidak ada cara lain, misalnya menonton sepak bola dengan siaran langsung saja. Nah, seperti itu dikasih alternatifnya. Kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan di kelas supaya anak sadar, oh iya berarti saya melanggar keyakinan ini, supaya timbul motivasi intrinsiknya. Selanjutnya di sini restitusi menurut Diane Boston dalam bukunya Restructuring School. Tugas kita terhadap restitusi itu adalah guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah pembelajaran sudah berpusat, memerdekakan anak dan memandirikan murid, ya seperti itu. Selanjutnya, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru apa belum?
bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, bisa melibatkan Bapak Nanda. Boleh konsekuensi itu. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Itu penting banget. Jadi misalnya kalau kita tidak punya SIM, ibaratnya begitu kan, kalau nubruk terus kemudian jenengan dihukum lebih berat, kemungkinan seperti itu kan, itu namanya konsekuensi. Nah itu belajar seperti itu. Nah selanjutnya, nah sekarang posisi kontrol, kita belajar guru pada posisi kontrol yang mana, kita sebagai guru. Teori kontrol dari William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru, yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan kita dalam melakukan kontrol ini. Sebetulnya takut ada bahan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, misalnya seperti ini, anak terlambat, kemudian kita langsung gini, Arman, ini sudah jam berapa? Sudah jam 7 lebih 20, baru datang ke sekolah. Langsung, kalau gitu hormat bendera. Seperti itu bentuk penghukuman. Nah kemudian membuat rasa bersalah. Contoh seperti ini, Arman, dia terlambat ke sekolah. Ibu sudah berkali-kali bilang sama kamu, apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Kemarin kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak mengulangi lagi untuk terlambat sekolah. Nah, jadi anak itu merasa bersalah. Oh, aku sudah ngelanggar, aku kan sudah berjanji sama Bu Guru, aku terlambat lagi. Seperti itu kan? Nah, sekarang pada teman. Nah, hati-hati teman ini ya. Kalau hati-hati teman ini, kita melakukan pendekatan kepada anak itu penting. Tetapi takutnya kalau kita tidak memberikan porsi yang sesuai, itu kadang anak mencintai kita tapi dengan guru yang lain tidak hormat. Awas ini sekali, saya juga takut, saya juga ini sebagai teman. Contohnya seperti ini, Arman, kenapa kamu datang terlambat? Terus duduk di sini. Saya itu bukan memarahi kamu, Arman, tetapi Bu Guru karena sayang sama kamu dan peduli dengan kamu. Oke, sudah enggak apa-apa ya, nanti jangan diulangi lagi ya. Itu bentuk pertemanan. Nah, tetapi terkadang, nah tanda kutip, pertemanan itu jadi bumerang juga buat kita terkadang. Terus ada misalnya guru memperlakukan dia tidak seperti itu, terus dilalai pada kelas 5-nya ya diajar dulu itu. Nah, tapi saya memohon bahwa budaya positif ini saya diseminasikan ini bahwa ini berkelanjutan dari kelas 1, lanjutkan kelas 2, kelas 3, 4 sampai kelas 6, bahwa budaya positif itu porsinya tetap. Jadi anak itu apa? Budaya positifnya berkembang gitu. Selanjutnya pemantau. Nah, ini pemantau. Ini sebetulnya kita itu kalau pemantau itu seperti CCTV. Ah iya, CCTV betul. Kayak tadi Sambo ya CCTV itu. Nah, misalnya begini. Arman terlambat masuk sekolah. Arman, ini kamu sudah 30 menit tidak masuk kelas. Ini banyak loh pelajaran ibu yang kamu ketinggalan. Oke? Berarti nanti jam istirahat kerjakan. Jadi temanmu yang lain jajan, kamu mengerjakan tugas Bu Guru. Itu namanya pemantau. Seperti itu. Sekarang kita bisa meraba ya. Kita pernah gitu enggak ya kira-kira? Saya sendiri juga belajar. Yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling ideal, manajer ini. Nah, manajer ini paling ideal. Coba kita lihat manajer ini. Kalau penghukum, kalau manajer nanti saya jelaskan bahwa manajer itu seperti ini. Dalam menyelesaikan masalah. Misalnya datang terlambat. Datang terlambat, kita menggunakan segitiga restitusi. Artinya kita mengembalikan identitas anak, memvalidasinya, menemukan keyakinannya di kelas. Seperti itu kalau manajer. Jadi kita memotivasi anak agar motivasi
suatu aturan itu dengan cara humanistik, memanusiakan manusia. Ya, dicari solusinya. Nah, ini sekarang kalau seorang penghukum, biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai seorang penghukum, patuhi aturan saya, awas. Seperti itu. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir salah. Selalu selesai yang terakhir. Ada begitu. Erlang mungkin pernah digitukan, Pak Haru. Kenapa saya ke Pak Haru? Karena saya pernah kan ya ngajar dia, terus kemudian lama, apalagi di kelasnya Pak Haru banyak anak-anak yang dalam kategori inklusi ya, yang perlu kita penuntunnya lebih sabar. Iya, jangan. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang sering kita lakukan kepada anak pembuat rasa bersalah ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, anak itu merasa bersalah seperti itu. Nah, selanjutnya, sebagai teman, jadi dia itu merengek-rengek kepada muridnya supaya tidak dimarahi oleh Pak Nandar. Karena dia melakukan penghukuman, aku tiba-tiba di sini Pak Nandar itu, kok usane bukti orek, katanya, buang sampah yang ngarepe kelas nang masyarakat. Tahu Pak Nandar bisa dimarahi. Nah, ya Pak ya, ini memang contoh nyata real ya Pak ya. Nah, kalau teman seperti itu, jadi melakukan sesuatu itu merengek, jadi kayak menganggap tengkar, jadi guru muridnya dianggap teman. Kong kali kong. Kerja sama. Jadi kita bekerja bukan karena membentuk nilai-nilai kebajikan itu, tapi karena kepala sekolah. Nah, maksud dari diseminasi saya ini, anak-anak ditumbuhkan nilai-nilai kebajikannya bukan karena ribet penghargaan dari kepala sekolah, bukan karena Pak Nandar dimarahi dalam rapat seperti itu. Pak Nandar ya ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jangan ditolak diiting-iting ya Pak. Belajar ini Pak, belajar. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini mungkin dikasih duit. Ya Kak, awan, kenapa sih diam di kelas? Enggak disangoni ibu, kita kasih. Nah, suatu saat dia melakukan disangoni guru. Nah, seperti itulah sebagai teman. Kita santai saja ya teman-teman ya. Kalau pemantau tadi sudah ya, karena sudah jadi kesepakatan kita begini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tadi sudah jelas, tadi saya jelaskan bahwa tadi harus mengerjakan setelah pada saat istirahat. Nah, manajer ini yang ideal. Mari kita belajar sebagai manajer. Saya, kepala sekolah, jenengan belajar jadi manajer. Tepuk tangan. Kalau posisi terakhir ini adalah idealnya guru ini. Idealnya guru. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Kadang diperlukan, tidak boleh tidak sebagai teman, boleh. Nah, kemudian namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Kemudian kebutuhan
kemampuan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Penting kolaborasi itu, Bapak semuanya. Saya tidak bisa bekerja tanpa kolaborasi. Sebuah inovasi tidak bisa tercipta tanpa kolaborasi. Refleksi diri itu perlu kolaborasi dengan teman-teman. Maaf teman-teman, ya. Jadi ini adalah posisi yang paling ideal. Kita belajar di sini ya. Nah, seorang manajer akan berkata, pasti kita kalau ada murid kita yang salah, kata kita adalah apa yang kita yakini di dalam kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi apabila anak melakukan pelanggaran, harus kita sebagai manajer kata-kata pertanyaan kita harus seperti ini, supaya anak-anak kita menemukan nilai-nilai dalam dirinya, ya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, harus divalidasi. Tindakan-tindakan salah itu tidak harus mengejudge anak. Misalnya seperti ini, pertanyaan validasinya. Nah, apakah tidak ada cara lain? Misalnya kamu datang terlambat karena menonton sepak bola, misalnya dengan menonton siaran ulang. Seperti itu bentuk validasinya. Misalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Makanya saya tadi bilang bahwa keyakinan kelas itu harus dibuat terlebih dahulu dalam kelas itu SOP-nya. Kalau kata-kata Abang Nader kemarin, SOP-nya harus kita berikan kepada anak. Nah, kemudian selanjutnya menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya ini jenengan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi identitasnya anak itu dikembalikan lagi supaya dia tidak merasa bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Kita santai saja sambil menikmati ala kadang nggih. Terima kasih. Kemudian validasi. Kalau validasi ini contoh-contohnya kata-kata misalnya yang bisa pertanyaan yang bisa kita lakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tidak melakukan. Nah, misalnya ada contoh kasus seperti ini. Dia difitnah oleh temannya tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan seperti itu tapi difitnah. Kemungkinan anak bisa memukul anak itu, kemudian dia juga bisa memfitnah dia lagi seperti itu. Tapi jangan sampai hal-hal itu terjadi. Makanya divalidasi dengan kata-kata seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi tidak kamu lakukan. Seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah contoh validasi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Yang kita beri pertanyaan kepada anak adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, misalnya anak akan berkata datang terlambat, iya Bu, saya tahu keyakinan kelas kita bahwa kita harus datang tepat pada waktunya. Atau anak membuang sampah tidak pada tempatnya, dia akan bilang iya Bu, saya tahu bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu membuat lingkungan kotor, tidak enak dan tidak nyaman dipandang seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan.
Nah, ini budaya positif cinta lingkungan yang ada di kelas 4C. Nanti bisa teman-teman yang ini lebih inovatif. Saya itu berterima kasih loh kepada teman-teman semua itu. Teman, tak lihat tuh kelasnya Pak War itu luar biasa, bagus, ditata bagus teman-teman yang lain. Tepuk tangan. Ini menginfluensi memang seperti itu. Kurikulum Merdeka itu memang seperti itu. Kelas dibuat nyaman seperti ya wes kayak teman bermain atau playground sebetulnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah Jumat bersih. Ya maaf ya, sebetulnya ini Jumat bersih seperti ini kita lakukan. Semoga nanti teman-teman yang lain dari Jumat bersih mari kita agenda bersama-sama untuk membersihkan sekolah kita, samping menanamkan cinta lingkungan, terus membuat kelas kita, lingkungan kita itu sekolah kita jadi lebih bersih dan nyaman. Atau misalnya bisa nanti dibuat kebun yang hidroponik, kita tidak tahu ya suatu saat bisa menjadi percontohan kita punya hidroponik yang sederhana saja dan kedepannya seperti itu. Kan kata kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Selanjutnya budaya positif yang lain. Sebetulnya kita sudah melaksanakan loh 5S itu. Ya, salam, sapa, senyum, sopan santun. Nah, cuma maaf. Sebelum pandemi. Iya sebelum pandemi. Cuma mungkin attitude-nya kita juga anak-anak itu kurang, misalnya kalau zaman dulu saya itu kalau ada guru misalnya naik sepeda itu turun itu kadang anak-anak masih perlu pembinaan. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi. Tepuk tangan ya teman-teman. Ya. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat, teman-teman yang lain sudah bikin ya sama Bu Puri. Nah, ini nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan itu kita buat bersama-sama, nilai-nilai keyakinan kelas kita buat seperti itu di pohon itu. Kita boleh di situ nanti anak-anak menempelkan. Jadi sehingga itu menginspirasi anak-anak dalam melakukan sesuatu. Atau dalam pembelajaran juga bisa kita lakukan seperti ini. Nah, selanjutnya terima kasih. Matur suwun ya teman-teman. Cuma saya ada kata-kata sebentar. Kalau ada yang kata jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Tidak ada gading yang tak retak. Saya manusia biasa, banyak kesalahan dan kekurangannya, tapi saya mohon saya tidak merasa bahwa di sini malah tidak, karena kita bersama-sama. Seperti katanya dari Katolik, bahwa di sini tidak ada hebatku, tapi karena semua dukungan itu support dari Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa, saya bisa sampai pada saat ini karena dukungan dari kalian semua. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Wahyuni, Sarjana Pendidikan SD, merupakan guru penggerak di SDX Sidoarjo. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi buat kita semua untuk selanjutnya mengikuti jejaknya Putri sebagai guru penggerak. Ya, sampai sini juga buat Putri. Terima kasih atas presentasinya tentang diskriminasi, karena itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan buka kepada Bapak Ibu guru. Mungkin di sesi tanya jawab ini ada yang kurang dipahami tentang presentasi, tentang diseminasi, tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif tadi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu bisa mengacungkan tangannya, bukan kaki ya Bapak. Oh ya, sama. Monggo Pak Adikur. Ye. Maju Pak Adikur. Kita kenalan dulu dong. Iya. Maju tidak Bapak. Iya. Mumpung nanti masuk YouTube ya Putri. Iya. Karena bisa jadi guru penggerak saya yang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri atas pemaparan materi tentang budaya positif yang sangat membuka wawasan baru bagi
kami sebagai guru, dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan atau diterapkan di kelas oleh semua guru yang ada di SDN Sidoarjo yang akan membawa perubahan pendidikan khususnya di SDN Sidoarjo. Sekali lagi terima kasih Putri. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal pikiran dan hati terkait tentang penerapan budaya positif. Nah, itu tentang bagaimana cara agar anak-anak kita itu memiliki keyakinan kelas. Seperti itu Putri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekalian yang kedua, pertanyaan kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Adigur. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Adigur. Iya. Supaya nanti langsung Putri akan menjelaskan, kami buka langsung untuk pertanyaan kedua. Jadi nanti akan sekaligus nanti Putri untuk menjawabnya. Siapa Bapak Ibu? Oh, Bu Ispatuni, terima kasih. Monggo. Ya. Atas petunjuk sama Putri di depan. Ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Ispatuni nih, biar semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Putri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Tentunya sangat bermanfaat buat kita semuanya, terkhusus buat saya sendiri untuk kita terapkan dalam sehari-hari ketika kita mengajar. Baiklah Putri, saya akan memberikan pertanyaan yang tentunya dari tadi ingin saya tanyakan. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita pernah memberikan hukuman kepada anak didik kita yang sudah melanggar tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Pertanyaan saya, mengapa hukuman dianggap kontrol yang kurang dapat diterima oleh anak? Terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Ispatuni atas pertanyaan tadi dari Bapak Ibu Guru. Untuk penjelasannya kami mohon kesediaannya untuk Putri menjelaskan kepada teman-teman semua di sini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan hebat dari Bapak Adi Kurniawan dan Ibu Ispatuni. Tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu dapat menemukan nilai-nilai keyakinan kelas. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita sebelum mengajar, kita awal pembelajaran ya, awal semester itu, pertemuan pertama itu kita harus membuat kesepakatan kepada anak-anak. Jadi nilai-nilai apa yang disepakati bersama supaya anak-anak itu mengetahui nilai-nilai itu dengan cara misalnya, karena mungkin masing-masing anak itu berbeda keyakinan, nanti bisa bentuknya nanti banyak bermacam-macam nilai keyakinan itu masing-masing anak. Kita beri selembar kertas yang kita tempelkan di kelas kita. Nah, itu semuanya. Nah, itu nilai-nilai itu dari anak itu menjadi nilai-nilai keyakinan yang harus dijalankan oleh anak-anak seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai keyakinan itu supaya dapat dijalankan oleh anak, maka perlu adanya kita harus mengontrol. Ya, mengontrol anak itu dengan cara misalnya, dan apabila ada pelanggaran kita buat konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian jangan melakukan hukuman, tetapi konsekuensi. Sebetulnya yang ideal itu kalau hukuman itu kita ubah aja, persepsi dan paradigma itu diganti dengan konsekuensi atau reward. Kalau reward kepada anak, jangan kita berikan reward kepada anak, tetapi dalam bentuk apresiasi. Itu mungkin lebih berharga buat mereka, karena dengan apresiasi itu motivasi intrinsiknya akan timbul. Tidak hanya dalam bidang nilai-nilai budaya positif, tapi juga dalam mata pelajaran. Kalau kita memberi apresiasi kepada anak, itu potensinya akan timbul. Sekarang paradigma mari kita ubah.
bahwa memang pengetahuan itu penting, tapi yang mendasar menurut KHD yang saya pelajari filosofinya itu bahwa seorang guru tugasnya adalah menuntun anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan keunikannya, ya, agar dapat berkembang, agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat. Jadi Pak Adi, cara menemukan nilai-nilai itu yang pertama kita buat kesepakatan kelas dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menempelkan di depan kelas supaya itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus dijalankan anak. Seperti itu Pak Adi. Apa sudah puas Pak Adi? Semoga dipuas-puaskan ya. Supaya saya dapat memuaskan ini. Yang kedua tadi, Ispat ini mengapa hukuman itu dianggap kontrol yang kurang dapat diterima anak? Jelas yang pertama ya punya hukuman itu membawa rasa menyakiti anak, kemudian secara psikis anak itu tersakiti, membuat anak tidak nyaman, kreativitasnya itu jadi tidak terpenuhi, terus kemudian motivasi intrinsiknya akan tidak berjalan. Seperti itu ya Bun ya. Ya semoga ini dapat dilaksanakan. Apakah semua sudah dipuaskan? Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini. Terima kasih Putri atas pencerahannya dengan tadi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru terinspirasi juga sehingga mengerti tentang budaya positif. Jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya untuk keyakinan anak-anak sendiri kita harus melibatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan dengan menempel di depan kelas sehingga anak-anak tersebut bisa disiplin atau konsekuen dengan apa yang ditulis ditempel di mading atau di depan kelas. Dan yang kedua untuk hukuman juga tidak dianjurkan untuk bermain fisik ataupun verbal, tetapi diusahakan untuk anak-anak juga menyepakatinya dengan hukuman apabila melanggar, apa konsekuensinya harus disepakati juga. Jadi dilibatkan juga anak-anak atau siswa di dalam kelas tersebut. Tepuk tangan dulu buat Bu Sri Wahyuni yang sudah sangat menginspirasi kita semua. Sebelumnya Bapak Ibu untuk bersemangat lagi masih hafal ya yel-yel yang tadi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Saya ingin melihat tersenyum Bapak Ibu yang budiman, rupawan dan cantikwan. Iya. Kita tidak terasa sebentar lagi kita ada di penghujung acara ini, tapi sebelumnya kami mohon untuk Pak Yanto untuk memimpin doa. Kami persilakan. Pak Yanto. Iya, Pak Suyanto SPDI. Apa perlu saya ganti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Putri Wahyuni yang sudah memaparkan mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyerap ilmunya, dapat menyerap yang sangat-sangat luar biasa tadi sudah dipaparkan. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan di kelasnya masing-masing. Mari kita tutup dengan bacaan doa ridho ilahi ta'ala wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma barik lana warzuqna dhurriyyatan shalihatan mubarakatan min ahli al-'ilmi wal 'amali wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah wa ahli sunnati wal jamaah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was sulfal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana wa hassin maqasidana ikdi hajati hajatina wa min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryanto SPDI yang sudah menutup acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ades Sunandar MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Kecamatan Krian, dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara diseminasi pengalaman dan pemanfaatan budaya positif. Izinkanlah saya mengutai pantun. Putri membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua acara telah usai, saatnya kami undur diri. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu Guru. Terima kasih Putri, presentasinya sangat hebat sekali. Terima kasih Abah. Bapak Ibu Guru, monggo semuanya bisa berfoto. Seminar seperti ini, ya, minimalnya seperti ini. Oleh karena itu